Berawal dari tahun 2021. Jadi saat itu kita coba buat keramba bersama teman-teman. Kebetulan yang jaga kerambanya itu ahli mencari kepiting. Saya lihat, bang itu berapa dijual? Ya cuma untuk lokal-lokalnya aja bang. Boleh saya coba posting? Di situ awalnya ada yang minta kebetulan dari luar. Peran pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu mendukung nggak dalam Kalau ekspor? untuk kami sendiri yang di daerah Aceh ini saya rasa belum. Kira-kira dukungan seperti apa yang Mendukung program kalau bisa jangan ada tambak lagi yang kosong. Oke. Jadi jangan biarkan Tambak tambak terbengkalai. terbengkalai dan masyarakatnya nganggur ya. Gitu. Jadi kan ada istilah-istilah orang ketika mau beli kepiting tuh tunggu bulan penuh. Antara mitos dan benar-benar ilmiah. Kebetulan, gitu. Sebenarnya begitu sebenarnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman pancung sekalian, kita hari ini akan membahas satu topik industri kreatif lagi ya tentang. Tapi kali ini berbeda. Kita lebih masuk ke ekonominya itu pelaku ekonominya. Nah, pada hari ini kita kedatangan Bang Boy. Beliau adalah seorang pengusaha sukses, eksporter kepiting bakau dari Aceh. Nah, kita akan menelik dan mencari tahu ya trik tipsnya nih sebagai anak muda yang ingin memulai ekspor ya Bang ya. Oke. Mungkin itu ya untuk pengantaran dan kali ini yang spesialnya Bang Boy juga bawa kepiting. Asik. Kepitingnya tuh bukan kepiting yang biasa kita beli di pasar gitu. Kepitingnya lebih jumbo nih. Kayaknya kita pernah makan itu ya, kepiting Bang Boy ya. Oh, ya. Jadi pengalaman kami makan itu kepiting apa King namanya? crab Bang ya? King crab. Nah, itu sebutannya king crab. Tapi king crab mana nanti menjurus ke ini nggak Bang? Ke kepiting Alaska ya. Alaska. Itu Alaska sama Eropa. Eropa. Nah ini kepiting bakaunya. Lokal kita Bang. Nah, jadi yang aku kagumnya itu ternyata pasar kepitingnya itu kepiting Aceh ini lokal ini udah tembus ke Asia kawan-kawan. Udah ke Singapura, ke Taiwan Bang ya. Iya. Taiwan dan Malaysia juga. Malaysia, Shanghai. Shanghai. Berarti masih dalam kawasan Asia Bang. Asia. Oke, dan ternyata produk lokal Aceh ini, sumber daya alam Aceh kita ini nggak kalah saing dengan produk Eropa itu Bang. Itu yang luar biasanya. Nah, ketika kami makan itu ternyata aku kirain itu baru udah satu ekoran tuh. Ternyata masih belah empat ya. Belah empat bahkan ya. Telur yang kepiting telur waktu itu. Iya. Nah, itu ukurannya bahkan nggak yang jumbo banget. Nggak jumbo banget. Sekitar 7 on waktu itu Bang. Iya. Itu 7 on tuh ya. 7 on. Bayangin kalau 1 kilo gitu. Waduh. Dia makan udah kelenger. Oke, jadi Bang, coba Abang share sedikit nih ke teman-teman penonton di rumah tentang cerita Abang lah untuk memulai ekspor kepiting bakau ini di Aceh. Itu bagaimana Bang? Baik, terima kasih para penonton Pancung ya. Pancung. Podcast Pancung semuanya. Sedikit aja share pengalamannya dari saya. Berawal dari tahun 2021. Covid berarti Bang? Saat Covid. Oke. Benar, saat Covid. Jadi saya sebelumnya fotografer. Oh, berarti Bang sebelum fotografer? Iya, benar. Jadi ya berencana mau membuka studio lagi kan. Jadi karena ketika saat mau buka, jadi langsung ada Covid. Kan ada arahan dari pemerintah, nggak boleh. Ada pembatasan lah intinya. Oke. Jadi saya lihat, waduh ini usaha udah mau dibuka. Jadi ya mau nggak mau kita ibaratnya tahan dulu lah, nggak langsung buka dulu. Sambil iseng mencoba buka keramba awalnya. Oh, keramba. Ya Pak ya. Itu masih di sana ya Bang? Iya masih di Kaju. Oh di Kaju. Di Kaju. Sekarang lokasinya Bang?
Udah kali udah pindah ke Ulepata di kawasan Jaya Baru tuh, dekat dengan Ulele. Oh, dekat Ulele. Ya, dekat Ulele. Jadi saat itu kita coba buka keramba bersama teman-teman, ya sambil mengisi kekosongan lah. Ada beberapa bulan jalannya keramba. Kebetulan yang jaga kerambanya itu ahli mencari kepiting. Oke. Ya, Udah ahli ya, iya, gitu. Jadi beliau itu pakar mencari kepiting, udang dan sebagainya. Ya saya lihat lah di situ kok kepitingnya banyak, saya lihat ya. Kalau ikan udah biasa, Iya, dan betul, ikan itu udah betul. biasa. Cuman saya coba karena saya lihat beliau itu setiap malam mencari kepiting, didagangkan di Pasar. area enggak di pasar itu. Oh, Beliau, di pinggir jalan Di gitu pinggir aja. jalan. Oke. Saya lihat, bang itu berapa dijual? Ya cuma untuk lokal-lokalnya aja bang. Boleh saya coba posting? Saat itu saya pikir, masa lagi COVID ini kan, ya kita kan serba posting nih. Nggak mungkin kita ke tempat ramai kan. Iya. Nah posting rupanya langsung banyak yang menanggapi. Bang boleh kita coba kepitingnya gitu. Di lokal dulu nih, kita lokal masih kawasan Banda Aceh besar dan sekitarnya lah. Oke. Jadi di saya posting langsung ada yang minta, habis ya nanya lagi, bang ada lagi, kabari lagi. Jadi setiap malam beliau nyari itu saya bilang sama beliau, bang kalau memang ada lagi, abang nggak usah lagi dagangkan ke jalan-jalan, kasih aja ke saya. Oke. Biar saya yang coba posting. Itu awalnya ceritanya. Sehingga semakin lama kan semakin banyak nih. Oke. Jadi karena warga-warga sudah tahu saya jual kepiting yang dari abang itu awalnya, jadi orang juga tawarkan, bang punya saya nggak sekalian dijual gitu. Oh boleh, ini kita tawarkan. Jadi volume di penampung, volumenya sudah bertambah. Oh iya. Dari 2 kilo 3 kilo menjadi 5 kilo, begitulah awal-awalnya. Habis sehingga saya posting di Facebook tuh awal kali. Pertama kali di Facebook. Facebook ini kan ya mungkin medsos era agak lama ya. Tapi kalau Facebook itu memang peminatnya banyak. Dan kalangan itu kalangan berumur semua. Iya, itulah karena itulah dia. Karena kalau kita lihat potensi dari media sosial, ya Facebook tuh ya kalangan itu kalangan. Tapi bang, tapi pengalaman saya bahkan orang luar negeri pun sekarang masih menggunakan FB. Betul, ya, betul. Oke. Karena untuk buka link lebih kena ya. Oh di iya, Facebook itu. Lebih kena, saya rasa ya gitu ya. Mungkin ada medsos yang lain. Jadi di situ ketika saya posting, kebetulan ada yang berukuran agak besar. Oke. Nah, itu awalnya agak beda. Besarnya berapa kilo kira-kira? Itu masa itu udah sekilo sih memang, udah sekilo. Satu biasanya kan Tapi paling itu memang dapat dari liar, Iya, Bang? dari liar. Ketangkap apa? Tangkap punya abangnya itu. Nah, Posting. Ketika di posting itu yang lihat tuh udah dari mana tuh. Nah, di situlah awalnya ada yang minta kebetulan dari luar, dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ya, kawasan-kawasan ibu kota lah gitu. Bang ada banyak nggak seperti itu? Oh iya. Penawaran. Ya. Nah sebenarnya kita nggak heran lagi ya kalau Aceh bang, karena sesuai data pun kalau kita lihat untuk hutan bakau sendiri, Aceh mempunyai luas sampai 28.000 hektar untuk luasnya hutan bakau. Ya, sangat luas memang di sini. Sangat luas, mulai dari Aceh Timur, kemudian Aceh Utara. Garis pantai kita pun panjang, sangat panjang. Bahkan di Singkil pun ada bang. Iya. Nah, oke. Nah, kemudian bang, yang menjadi penasarannya itu setelah viral kemudian dikenal ke mancanegara, gitu bang. Abang mendapatkan perbedaan nggak? Perbedaan antara kepiting jenis dari Aceh dengan di luar Aceh itu ada membedakan atau perbedaan kepiting bagian timur barat itu ada perbedaannya gitu kan? Ada. Dia dari secara dasarnya kepiting bakau ini ya setahu saya ya 4. Ada 4 jenis. Ada hitam, hijau yang seperti ini namanya hijau selasi. Ada hijau, kalau bahasanya orang di Pulau Jawa bilang itu hijau Jawa. Kalau kita bilang bingu. Nah, dia agak bingu. Oh iya. Terus satu lagi hitam. Nah, hitam, hijau selasi, hijau Jawa, sama merah satu lagi. Merah satu lagi. Yang paling enak yang mana?
Kalau yang paling stabil ini kan bukan kita yang bilang. Iya, iya. Nah, yang bilangnya ini apa ahlinya nih ya? yang bilangnya ya penikmatnya lah, bisa kita bilang buyer mungkin buyer. dia lebih tahu. Nah. Mereka mengatakan ini yang paling terbaik, yang Yang jenis hijau. hijau selasih. Hijau selasi. Hijau Jadi selasi. dia dari ukuran berapapun, karakter rasanya lebih gurih dan nggak ada bau yang macam-macam. Ini penonton udah penasaran nih bentuk kepiting hijau selasi itu Sabar. gimana? Sabar. Oke. Oke, kalau misalnya melihat potensi Bang, Hmm. selama ini kan Abang udah menggeluti nih dunia ekspor Ya. gitu kan. Tantangannya udah tahu, kesulitannya udah tahu. Ya. Melihat potensi dulu nih sebelum kita bicara tantangan. Baik. Kalau potensi untuk Aceh sendiri, ya seperti kita bilang tadi, Oke. karena hutan bakau Aceh pun sangat luas, itu sebenarnya potensi. Oke. Karena itu apa ya namanya, kawasan kehidupan mereka memang. Nah, itu habitat mereka. Jadi itulah potensinya. Nah, yang terus potensi selanjutnya dari permintaan. Nah, permintaan karena ini jenis kepiting yang bagus, terbaik ya. Nah, itu jadi peluang kita karena itu menjadi potensi tersendiri untuk kita memaksimalkan lagi ya dari jenis yang ini. Nah, kalau berbicara ini kan Abang udah ekspor nih. Ya. Sekali ekspor berapa banyak? Kemudian apakah itu sudah mencukupi kuota yang diinginkan sama mereka? Nah, kalau untuk bicara permintaan ekspor saat ini masih sangat kurang. Sangat kurang Nah, apa nih? Kurang mencukupi permintaan mereka. Quantity, volume lah kita Oke. bilang. Kalau bahasa ekspornya quantity, ya kita bilang secara umum volume. Karena ini palingan baru bisa mencukupi kisaran kalau dalam 1 minggu tuh 50 kilo sekitar itu. Seminggu 50 Nah, kilo. seminggu kurang lebih. Kalaupun lagi banyak barang paling seminggunya 70 kilo. Oh, seminggu 70 kilo. Iya, Seminggu bro. masih kecil itu. Masih Kalau kecil. permintaan udah ton. Oke. Dan itu masih banyak sekali peluang-peluang yang Iya. seharusnya disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi pasar-pasar itu tadi. Betul. Potensi. Disitulah besar. kita butuh peran pemerintah. Ya, ya. Iya, benar. Tapi Bang Mutar, boleh nggak Abang spill nih? Kalau Bang izinin nih, kira-kira omset. Karena biar semangat ya. Kita kalau misalkan lihat konten-konten orang di YouTube, Ya. pergi ekspor tuh kalau di spill untuk omsetnya tuh, wah kita semangat nih. Ya, supaya lebih semangat. Walaupun Iya. kita nggak tahu nih perjuangan untuk Di baliknya. di baliknya itu, waduh super itu. Gimana Bang? Kalau bicara omset, saat ini kepiting ini ya, yang jenis yang grade A-nya itu di pasar Singapura untuk ya pekan ini itu sekitar 4,48 dolar Singapura per sekilonya. 48. Kalau kurang lebih ya hampir 600 ya, hampir 600.000 Per kilonya. Ya harganya berubah-berubah ya. Harga tawaran dari Minggu sana berarti berbeda-beda ya. berbeda-beda. Kalau weekend bisa tinggi lagi. Nah, bisa jadi nanti Kalau turun lebaran lagi. kalau lebaran Imlek Imlek. Imlek itu ya? memang puncaknya seafood itu. Meledak-meledak. Ya betul. Juga orang. Ya. Oke Jadi, Bang, terkait kepiting tadi itu kan ada grade A itu seperti apa, grade B seperti apa, dan Nah. kalau yang di reject itu kenapa misalnya Ya. Bang? Itu sebenarnya bicara grade itu dari negara penerima. Oh. Dan Beda-beda tergantung ya? buyer, beda-beda memang. Beda-beda. Kalau Taiwan beda lagi grade-nya, Shanghai beda lagi. Karena yang seperti ini, kalau di Singapura bisa masuk grade A, di Shanghai-nya bisa jadi B. Karena mereka kan melihat apa produk andalan mereka, misalnya jenis apa ya produk andalan mereka, ya itu gitu. Mereka tergantung permintaan. Kalau untuk Singapura sendiri, itu grade A-nya yang pertama jantan. Jantan. Singapura grade A jantan. Grade A jantan. Kondisi capit seimbang ya, sehat. Kepitingnya Ada sehat. seimbang itu. Berarti harus kita Seimbang. Ya kurang lebih lah 4555 mungkin ya, itu udah masuk Oke. keseimbangannya. makin menantang gitu ekspor kepiting ya, karena Iya. harus ngukur semua berarti Bang ya. Secara umum aja. Kalau udah biasa kita udah tahu, tapi kalau Udah bisa baca untuk lah. baru-baru kita harus
mungkin ukuran manual ya. Harus belajar mas suhu nih, suhu. Iya. Sensi. Iya. Kalau untuk tantangannya gimana bang? Kesulitan awal memulai atau mungkin bahkan sampai sekarang? Kesulitan yang paling umum saya rasakan ya di transportasi. Oke, Transportasi bawa dia ke sana gitu. Ya, karena kita saat proses packing dia maksimal, dia tergantung penanganan kita ya, tergantung penanganan. Kalau yang nggak ditangani mungkin beberapa jam udah mulai lemah, mati dia kan dalam packing. Nah, tapi kalau kita tangani, saya udah pernah menanganinya, ya kendala di lift sawah dan sebagainya, 24 jam masih aman. Oke. Itu dia namanya kita abuse S istilahnya. Use S ya. Nah, dia posisinya hidup, cuma dia nggak bergerak aja. Posisinya. Berarti abang untuk ekspor itu melalui pesawat ya? Pesawat. Karena barang kecil gitu. Kita pakai, boleh sebut merek? Boleh. Pakai Garuda. Nah, yang saat ini memang dia lah paling bagus kan. Menjanjikan lah bang ya. Iya. Karena kalau armada lain kayaknya delay terus. Rawan lah, karena Rawan. dia premium seafood. Jadi kalau kita pakai ya armada sembarangan, ya kita rugi kan begitu. Iya, daripada. Ya, saya lihat karena di Garuda mereka, ya walaupun kita masih belum puas, tapi mereka lebih baik. Kayaknya udah pada penasaran nih. Kita lihat. Boleh? Ini ada di bawah. Ya. Oke. Boleh, kita penasaran juga nih sama Iya, ini dia. ini kawan-kawan. Ini green apa nih bang? Ini betina pasti. Betina. Yes. Berarti ini yang biru selasi tadi ya? Hijau selasi. Oh, hijau selasi. Biru. Dia ciri-cirinya dia ada totol-totol di sininya. Oh, di cangkangnya Pak? Iya. Di tangannya ya? Dicapit. Oh, dicapit. Dicapit ada totol di sini juga. Di kondisi kakinya. Oke. Nah, dia ada totol-totol. Oke. Ini Ini bisa besar lagi nih Bang? bisa. Ini 1 kilo kalau untuk betinanya nggak bisa lagi. Nggak bisa Oh, lagi. bisa lagi. udah mentok. Udah habis, kecuali jantan. Oke. Dia kingnya tuh di jantan, dia bisa sampai 3 kilogram. 3 kilo. 3 kilogram? Besar, sangat besar. Kalau kota ini nggak muat. Kota ini nggak muat ya Bang? Nggak muat. Memang besar ya. Capitnya aja bisa jadi setangan kita lah segini dia. Berarti 4 kali di sini Bang? 3 kali kurang. 3 kali ya? 3 kali. 3 kilo. Kalau betina dia memang kondisinya dia kondisi tubuhnya aja yang besar, capitnya agak kecil. Dia seperti ini dia. Oke. Ini tergantung termasuk yang kategorinya sehat ya, dia masih agresif. Masih agresif ya? Capit itu yang seperti saya bilang tadi, dia seimbang. Nah, kalaupun ada perbedaan, 5545 lah. Oke. Mungkin Abang boleh kasih tips ke penonton nggak cara beli kepiting yang sehat? Oh, boleh. Oke. Kalau kita beli kepiting, ya kan, ini mungkin tips dari saya buat penonton yang memang ya biasa beli kepiting di rumah, di pasar terus bawa pulang ke rumah, kadang-kadang isinya tuh nggak maksimal. Oh iya. Oke. Nah, yang pertama, betul. yang pertama harus kita cek itu ini bagian dadanya kalau kita bilang. Itu pencet aja. Nah, pencet aja. Dia kalau keras, Nanti padat. dia padat. Nah, itu contohnya. Udah tahu. Secara umum seperti itu. Bagi yang udah biasa mungkin dia diketok-ketok aja udah tahu dia padat. Nah, tapi kalau secara umum tekan aja. Tekan di bawahnya. Iya, tekan di bagian dada di semua. Di bawah, semua ya? Nah, semua tekan aja semua. Ini keras nih. Keras. Nah, Berarti padat. padat. Nah, seperti itu. Kalau masih kelenjar, walaupun kadang-kadang ada ya pedagang kadang-kadang nakal, ya kan? Saya nggak bilang mereka jahat, bilangnya nakal. Nah, dia bilang ini bagus sebenarnya, sampai ke rumah udah song gitu. Itu Begitu dia, aja Bang. ada pengujiannya. Itu Tapi terkadang dia. mereka nggak salah juga, kadang-kadang faktor harga yang murah juga. Iya. Nah, gitu kan? Nah, ya. Gitu. Pokoknya udah dijamin. Jamin guys. Ini emang udah Ini kira-kira ada dari. telurnya nggak bang? Ini belum. Dia kalau udah telur dia ininya lebih bengkak lagi dan agak menguning lagi. Oke. Nah, dia kalau udah masuk ke telur, dia masuk udah grade A utama nih. Harganya lebih ya? Harganya lebih. Kemarin aku Lebih tanya lagi. abang berapa kepiting telur yang yang Itu yang kecil. biasa Yang biasa. sekilo sekitar 3 sampai 4 ekor. 200.000. Lumayan deh. Iya. Tapi menjanjikan lah untuk Tapi ya. tapi itu worth it tuh. Kenikmatan yang hakiki ini. tapi emang untuk jual untuk penduduk lokal, misalnya selain diekspor keluar, Ada. ataupun untuk masyarakat Aceh. Ya,
Tergantung sih kalau orang saya coba menawarkan size yang umum, orang biasa standar ya. orang biasa makan ya. Kita nanti ya enak juga kalau misalkan kita bilang ini harga tinggi, katakanlah dia dibilang aku kepu kamu keblok dulu lagi ya. Iya, gitu ya, lah. betul. Kita sesuaikan aja. Iya, benar. Sesuaikan aja. Nanti banyak yang kita jelaskan ya enak juga kan. Tapi bagi yang tahu kita juga tunjukkan yang ini. Bagi yang tahu dan mau, oke. Bagi yang tahu dan mau aja. Kalau nggak mau nggak usah. Oke, boleh Bang terus aja Bang. Oh, boleh. Baik. Nanti apa bekal juga nih. Lepas bola. Berat juga tuh. Oke Bang. Ada satu pertanyaan sebenarnya nih lebih ke kondisi peran pemerintah yang Abang alami lah gitu kan. Peran pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu mendukung nggak dalam kalau ekspor? Untuk kami sendiri yang di daerah Aceh ini saya rasa belum. Kira-kira dukungan seperti apa yang Abang harapkan? Kalau yang menurut saya nih yang paling tepat, Hmm. ya saya ingin pemerintah ini mendukung program kalau bisa jangan ada tambak lagi yang kosong. Oke. Jadi jangan biarkan Tambak tambak terbengkalai. terbengkalai dan masyarakatnya nganggur ya gitu. Tapi bener, daerah Langsa, pinggir jalan itu full tambak tapi nggak ada isinya. Ya, itulah peluang sebenarnya. Oke. Kenapa Iya kan? dianggurkan? Ini situ perlu peran pemerintah, tapi jangan juga cuman ya kasih bibit, ya pelihara sendiri, terus ya terserah kalian yang begitu juga. Gitu. Tapi diberdayakan gitu Ya, kan. diberdayakan, ya perlu juga mungkin pemerintah perlu membuka sebuah wadah untuk penampungan ya, atau bekerja sama dengan siapa, atau kita juga siap membantu. Kalau soal pelabuhan, Bang, gimana Bang? Karena kan belakangan ini DPRA pemerintah kita kan sibuk dalam menyuarakan, menyukseskan pelabuhan bebas. Karena dulu kan kita pernah ada gitu. Kemudian tidak ada, kita harus menempuh perjalanan ke Medan kan, atau ke Jakarta ya untuk ekspor dengan barang lebih besar itu. Ya. Kalau menurut saya pelabuhan bebas itu sangat penting. Oke. Saya contohkan Batam, karena beberapa kepiting ini saya ekspor ke Singapura via Batam. Sebagian ada melalui Jakarta. Kan? Kalau yang via Batam sangat menonjol perbedaannya dari segi biaya terutama. Kalau Batam mereka biaya keluarnya hanya hitungan berapa ribu aja. Kalau via pesawat itu udah puluhan ribu. Oh iya betul. Presentasi udah tinggi. Betul. Itu udah jelas. Jelas. Udah itu mereka bisa keluarkan kapan aja, jam berapapun. Ya mungkin kalaupun nggak jam berapapun, tapi yang penting, yang pasti lebih banyak. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa Lebih sering. Lebih sering. Iya betul. Berarti pelabuhan bebas itu penting banget. Penting. Itu salah satu yang terjadi. Berarti nggak salah dong kalau pemerintah kita ini menyuarakan untuk pelabuhan bebas di Aceh. Gitu ya. Karena ini baru satu komoditi loh. Ini baru kepiting doang. Iya, Ini nah seafood. itu dia. Sebenarnya Bang, saya pun sekarang lagi belajar juga, cari tahu juga cara-cara ekspor sih. Bisa meneruskan Bang, enggak nih Bang ya? Karena sebagai anak muda pun kita melihat potensi ekspor di Aceh ini, kemudian sumber daya alam seperti kita bilang sebelumnya. Selain kepiting pun kita punya banyak sumber daya alam gitu Bang ya, yang sangat berpotensi. Bisa kriket, kita punya puluhan hektar kebun-kebun kebun kelapa dan semua itu bisa dimanfaatkan dan itu masih sangat maju ya, sangat jaya sampai sekarang Bang di sisi itu. Dan ini Bang, mungkin Alio lah mau tanya juga sambil belajar juga nih Bang. Langsung ke orangnya, biasanya kan streaming doang nih. Yang menjadi tantangan bagi kami pemula ini adalah mencari buyer, kemudian mencari bahan bakunya, mengumpulkan itu. Itu bisa nggak Bang kasih trik dan tips ya, tips untuk bagi pemula nih untuk memulai bisnis ekspor nih. Oke, kalau bicara soal budget, mungkin kalau kami anak pemula nggak punya budget yang sangat-sangat tinggi lah. Ya di bawah standar lah gitu Bang. Gimana Bang? Kalau pertama ya, kalau saya lihat dan hal yang ingin pertama saya
Share adalah kalau mengenai belajar ekspor ini, yang pertama produk kita dulu nih. Karena kalau produk kita punya, terus kualitasnya harus kita tahu itu bagus apa enggak, atau layak enggak kita tawarkan kepada buyer atau pihak pembeli dari luar. Itu yang sangat utama. Itu dulu tuh, utama produk. Karena kalau produk kita sudah bagus, kita nanti akan lebih mudah mencari buyer. Kalau produk kita bagus, buyer itu bakal mencari sendiri dia. Berarti kualitas dulu lah Bang ya? Sebenarnya buyer ini dia sifatnya tuh tidak seperti pedagang biasa. Kalau produk kita bagus, dia penasaran, dia minta sampel atau dia datang sendiri. Oke, setertarik itu dia ya untuk melihat produknya. Dia langsung dia ingin tahu. Kalau kualitas kita bagus, itu udah oke. Buyernya datang. Datang sendiri. Cara mengumpulkan bahannya itu Bang? Misalnya produk kita nih, kan kita nggak mungkin juga ini bertani sendiri ya kan? Betul. Katakanlah ini sampel-sampelnya misalkan kepiting ya, yang tadi aja. Iya. Ketika kita coba kita angkat kepiting kita, kondisinya begini, bagus ya kan? Mereka melihat ini cerita. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, mereka tanya ya, coba kirim sampel boleh? Gitu. Saya kirim. Kebetulan masa itu saya melalui provider. Provider itu dia jasa untuk penghubung antara kita nih supplier sama pembeli ya. Itu sebenarnya jadi bisnis tren sekarang ya, juga. Trennya itu sekarang. Bahkan sekarang mudah karena apa? Sudah banyak orang yang provider. Sekarang orang yang udah ahli dalam ekspor ini dia membuka juga jasa provider. Jadi dia menghubungkan antara si buyer dan si pembeli barang gitu. Pembeli barang. Jadi kita tinggal kasih barang ini. Kita kasih aja. Buat kontrak mereka gitu. Urusan orangnya. Mungkin kalau dulu repot. Dulu kita harus punya perusahaannya, jelas legalitas, dasar hukumnya ada segala macam kan repot. Nah, kalau sekarang sudah ada mereka. Kita cukup menyediakan produk aja dan pastikan produk itu berkualitas. Untuk selanjutnya hubungi si provider itu. Biar dia yang punya urusan. Masalah nanti negosiasi, ya kita langsung biasa sama si buyer. Sekarang udah mudah kok, zaman online udah mudah. Itu sih. Aksesnya udah mudah lah. Udah mudah. Kalau produk kita soal budget nih Bang, yang saya bilang. Kalau budget sekarang sudah gampang. Kalau tips dari saya, kalau bisa pilihlah produk itu yang kira-kira mudah didapatkan dan budgetnya nggak terlalu tinggi. Mudah didapatkan dan kemudian budgetnya nggak terlalu tinggi. Begitu kawan. Berarti seru ya Bang selama ini menekuni dunia ekspor. Lumayan seru karena ya tidak seperti yang kita bayangkan. Karena ketika produk kita sudah bagus itu ya permintaannya terus menerus. Nah, kita bahkan nggak perlu lagi repot-repot ya ini kita mau dagangkan ke siapa gitu kan. Kita cukup menjaga kualitas produk kita tuh tetap bagus, konsisten aja. Nah, itu aja. Berarti ini tadi pagi Abang udah ngirim barang lagi? Ya, tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi berapa banyak Bang? Tadi pagi sedikit, nggak sampai 50 kilo karena kebetulan cuaca sekarang lagi kurang baik. Mungkin nggak terlalu maksimal kan. Satu lagi, jadi kan ada istilah-istilah orang ketika mau beli kepiting tuh tunggu bulan penuh. Nah itu tuh. Itu menarik. Iya, itu sangat culture. Tunggu bulan penuh gitu. Yang penuh. Jadi kalau mau beli kepiting tuh lihat bulan dulu. Itu sebenarnya begini ya, itu antara mitos dan benar-benar ilmiah. Sebenarnya begitu, sebenarnya ya. Cuman kita kembali lagi ke sifat asli si kepiting ini. Kepiting ini kan dia jenis hewan yang aktif di malam hari. Ya, nokturnal. Nokturnal. Ya, kalau hubungannya dengan bulan ini kan berhubungan dengan pasang. Air pasang surut. Air pasang. Kalau pasang di istilah laut itu, di istilah perikanan, itu segala habitat yang ada di laut itu dia keluar. Di pasarnya lah kita bilang. Jadi si kepiting ini, dia kan jenis predator juga. Dia disuruh cari makan. Ya mungkin banyak makan jadi gemuk atau jadi padat. Itu secara ini ya ilmiahnya, maksudnya
secara kita bilang sifat alamiah. Kalau kita bilang mitos nggak juga, tapi kalau kita bilang bisa kita bilang ini belum tentu. Belum bisa dipastikan. Belum secara bisa jelas. dipastikan seperti itu. Karena apa? Contohnya kita budaya nih. Saya yang ada budaya kebetulan ada beberapa petambak yang jadi mitra kita. Nah, itu kapanpun kita ambil gedenya penuh. Karena kita kasih makan terus. Kasih makan. Nah, kasih Kalau yang makan. di liar kan dia nunggu. Ya, tunggu lah kalau Ya, kita hubungannya di situ sebenarnya. Oh iya sebenarnya. Tahu kan? Kalau diliar tuh ya mungkin maksud Masih, masyarakat ya. bisa tentang jadi. bulan penuh Bisa jadi ya. nunggu bulan penuh Hari karena air pekan, rasa. Hari dia hari pekan khusus makan rejun duri Iya. gitu ya. Kami pun gitu Jual juga. berkah. Ya. Kalau mau cari kepiting itu ya tunggu bulan purnama, bulan Iya. penuh gitu kan. Biar Begitulah padat. hubungannya seperti itu. Potensi yang Abang lihat ya, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ekspor apa yang paling menjanjikan dari sumber daya alam di Aceh? Alam. Hmm. Kalau menurut saya lihat kalau bicara alam tentu seafood. Seafood. Ya. Kalau di sektor perkebunan juga bagus. Cuman kalau kita lihat pelakunya paling banyak tuh di sektor perikanan. Perikanan. Hanya saja selama ini kita hasil-hasil alam perikanan kita semuanya masuk ke provinsi tetangga kita. Bawa ke Kesana pajak, semua, ya? ke sana semua. Tidak ada yang langsung ke luar negeri. Gitu. Oke. Melalui sana sebenarnya. Iya, Bisa jadi melalui dari sana. sana itu nanti ke luar negeri. Luar negeri, namanya nama orang sana. Gitu. Oh, Jadi yang iya. keuntungan Begitu. besar itu yang di sana. Ya, karena mereka punya pelabuhan, akses bandara pun internasional. Dua hal mereka. That's why. Oke bang, ini terakhir bang, abang ada saran nggak untuk anak-anak muda Aceh untuk semangat? Tuh Ali lu terutama. Iya betul bang. Karena kita punya, ya seperti kita bicara sebelumnya ya, kita Ya. obrolin sebelumnya tentang potensi-potensi, tantangan-tantangan. Kemudian fenomena sekarang kalau kita berharap kerja dengan status PHK yang sangat tinggi belakangan Ya. ini, saya rasa untuk berbisnis itu salah satu potensi yang menjanjikan ya Ya. bang. Tapi kembali lagi ya, kita mau melihat bagaimana pengalaman orang-orang terdahulu gitu ya Yes. dalam menjalankan bisnis seperti ini. Nah, abang ada saran nggak? Ada ya saran lah, semangat lah, motivasi untuk anak muda Aceh nih. Jadi peluang-peluang ekonomi untuk bisnis itu banyak sebenarnya. Kalau saran, yang penting jangan nganggur. Oke. Yang penting ya. Terus Coba aja nganggur. menggali potensi. Misalkan zaman medsos ini harusnya mudah. Ya. Kalau zaman dulu mungkin ya kita nggak punya akses langsung ke daerah luar, ya wajar saya rasa ya. Tapi kalau sekarang tinggal browsing aja. Oke. Apa sekarang yang paling dicari? Kita kan lihat, wah ini banyak di tempat saya kan begitu. Sama seperti saya, kepiting hijau. Yang beredar itu paling banyak kan kepiting dari daerah lain tuh jenis hitam. Saya browsing, oh hijau ini paling banyak dicarinya nih. Ada pula di sini. Nah, orang nggak tahu. Orang cuma jual di pajak. Penting jual kepiting. Nah, tanpa diketahui ternyata nilainya sangat tinggi. Oh. Nah, itulah peluang yang saya lihat, dan saya ambil. Nah, itu juga saya inginkan kepada anak-anak muda lainnya. Itu contoh ya. Ayo anak-anak muda yang lain, lihatlah potensi ini. Apa aja? Habis di seafood. Mungkin ada contohnya kriket, mau dicoba, boleh. Atau sekarang bahkan daun ketapang. Iya. Itu ada juga. 1 juta katanya. Sekilo. Itu peluang. Nah, tapi juga jangan tergiur dengan judulnya doang. Iya betul. Lihat kualitasnya. Betul udah sama nggak? Mereka butuh Daun ketapang yang bagaimana? jenisnya, kualitasnya seperti apa, kadar-kadarnya itu pasti ada biasanya. Ada grade yang mereka tentukan. Misalnya grade bagi mereka tuh ya, kadar kekeringan, kadar tua daunnya kah atau apa. Lihat aja. Gitu ya. Coba tawarkan dulu. Nah, apa aja sebenarnya? Ini contoh saya bilang ya. Singapura itu mereka nggak punya potensi alam. Ya betul. Mereka Itu beli juga aja. poin. Iya benar-benar. Mereka beli Pasir pun beli. dari Sumatera. Mereka beli dari Sumatera. Kita nih warga Sumatera masa nggak tahu. Jadi kita layak untuk kita jual apa aja sana. Mau jual sayur, mau apa aja, mau buah, mau apa aja mereka beli. Nah, itu peluang sebenarnya. Itu cara melihat peluang. Oh mereka butuh, kita masukkan. Tawarkan. Oke. Jangan cepat nyerah, lu hana kutu. Aduh, capek. Capek, hei, hana bantu pemerintah, jangan dulu. Jangan cepat oke. bilang begitu. Itu
itu mental itu jangan perlu seperti kita itu. Kalau udah mental begitu, perbaiki ya bang ya. Jualan cuma nongkrong. Iya betul. Nongkrong. Boleh nongkrong asalkan ada Asalkan nongkrong berinspirasi. Kita juga atau nongkrong kayak gini gitu. Ngobrol inspirasi. Ngobrol inspirasi. Itu yang paling penting. Nah, terakhir nih Pak. Sebenarnya terakhir. Tadi, Terus tadi. ini. Ini boleh Abang jawab, boleh enggak? Nanti kita cut ya. Abang buka ini enggak Bang? Buka pelatihan atau kursus pendidikan untuk anak-anak atau untuk masyarakat tentang potensi ekspor ataupun cara membudidayakan ekspor kepiting gitu. Kalau untuk buka khusus seperti itu memang belum kan. Tapi saat ini ya ada mitra saya yang memang saya dampingi terus dalam proses pemeliharaan. Jadi sistemnya saya dampingi itu gratis. Nah, kita kerjasamanya saya berikan bibit, saya dampingi selama masa pemeliharaan, kemudian saya beli kembali. Jadi mereka tugasnya hanya menjaga aja. Sangat mudah. Dan sebenarnya itu disitulah perlu pemerintah. Sebenarnya. Udah ada contoh barang ya, tinggal diberdayakan aja. Jadi ini mohon maaf nih, terkadang banyak rata-rata saya lihat ya, rata-rata pemerintah kita ada program-program pelatihan itu cuma latih, udah gitu aja. Kalaupun dijual sekali, tapi tidak dibuat suatu wadah. Apa salahnya nih begini contohnya, misal ya. Boleh. Nah, misal nih ada katakanlah souvenir, di kalangan souvenir. Ini ada yang dilatih mungkin ada 10 orang. Gitu. Setelah itu kita ambil dulu, angkat dulu yang bagus, yang terbaik. Ya memang dia cara kerjanya dan hasil kerja itu bagus. Kita pasarkan. Nah, itu pemerintah butuh bantu memasarkan sambil melatih cara memasarkan. Ya cuma ditinggal. Kalau ditinggal, itu mesin jahit udah dibantu dijual. Iya benar. Itu masyarakat kita pasti seperti itu. Misalkan bantu boat bagi nelayan. Kalau nggak dibantu misalkan punya kendala misalkan, apa ada kendala lagi? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, benar-benar nggak ada, mungkin selesai. Tapi Pak, ini kami terkendala mengenai mungkin bahan bakar ya. Mungkin saat ini udah bantu subsidi kan nelayan kan. Mungkin di sektor penjualan, Pak ini nggak berimbang antara kami nyari personal dengan ini nggak berimbang. Cari solusinya apa ya, bantu seperti itu. Situlah peran pemerintah. Iya, di situ butuhnya. Sambil melatih ya. Mungkin kalau cuma gitu-gitu aja, masyarakat kita bisa manja. Sambil melatih. Nah, jadi teman-teman, setelah kita berdiskusi panjang nih, dan alhamdulillah kita mempunyai pengetahuan baru, informasi baru, dan sangat bersyukur hari ini Bang Boy bisa berhadir di studio kita ya. Karena potensi baru dan kita melihat bahwa ini sangat menjanjikan untuk masa depan, dan alhamdulillah Bang ya untuk ekspor ini Abang mencukupi untuk ekonomi keluarga gitu ya. Alhamdulillah lah Bang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, potensi kita mari melihat lebih dalam bahwa Aceh mempunyai banyak potensi yang sangat besar. Laut yang sangat luas, hutan yang sangat lebar gitu Bang ya. Potensi sumber daya melimpah. Tergantung kembali ke mental kita masing-masing, mau atau tidak ya Bang ya untuk berusaha. Karena Bang Boy sendiri mulai dari seorang fotografer kemudian beralih ke ekspor kepiting. Alhamdulillah hari ini sudah cuan ya Bang ya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, berarti kawan-kawan itu dia pembahasan kita tentang ekspor kepiting. Bagi kalian nggak ada salahnya untuk mencoba apapun itu. Bisa kayak tadi ada yang kriket ya? Ya, kriket. Kemudian bisa aja daun ketapang atau kelapa dan sebagainya. Hanya saja itu tadi dibilang sama Bang Boy, jangan lupa untuk melihat peluang dan potensi. Manfaatkan media sosial. Nothing impossible pokoknya. Oke, guys, bisa kita cut di sini. Terima kasih juga Bang Boy sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.